Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Selvi, peserta Latsar CPNS 2021, Gelombang 1, Angkatan 3, Kelompok 1, PPSDM Regional Bandung akan memaparkan sintesa agenda 3 dan personal branding ASN. Oke, baik. Ada 3 poin dalam agenda 3, yakni manajemen ASN, rule of government, dan pelayanan publik. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu manajemen ASN. Oke, manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Ada 3 poin yang akan saya jelaskan, yakni mengenai kedudukan ASN, peran ASN, dan juga sistem merit. Oke, baik. Yang pertama, kedudukan ASN. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan peran ASN yakni yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat, dan pemersatu bangsa. Kemudian, yang ketiga, apa itu sistem merit? Sistem merit adalah konsepsi dalam manajemen SDM yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan proses dalam pengelolaan ASN, yakni pada pertimbangan kemampuan dalam prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya atau kompetensi dan kinerjanya. Contohnya dalam hal perekrutan CPNS dia menggunakan sistem CAT yang transparan, kemudian berdasarkan kompetensi yang diharapkan. Kemudian yang kedua adalah whole of government. WOG pada dasarnya adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Contoh dari penerapan WOG ini di Kabupaten Bekasi contohnya adalah pembukaan Mall Pelayanan Publik. Ya. Jadi dengan Mall Pelayanan Publik ini masyarakat bisa sekaligus mengurusi beberapa hal dalam satu tempat. Ya, contohnya bisa mengurusi pajak, kemudian setelah itu mengurusi hal yang lainnya. Oke, selanjutnya pelayanan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atau barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Klasifikasi pelayanan publik diantaranya ada pelayanan administratif, kemudian ada pelayanan barang, kemudian ada pelayanan jasa, dan yang keempat pelayanan regulatif. Pelayanan administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Sedangkan pelayanan barang yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik.
Pelayanan jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik. Pelayanan regulatif yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Prinsip-prinsip pelayanan publik: kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan dan kesopanan, serta kenyamanan. Prinsip-prinsip pelayanan prima, yakni yang pertama, responsif terhadap pelanggan atau memahami pelanggan. Hal ini agar kita bisa memahami pelanggan dan lebih responsif dalam memberikan pelayanan terlebih dahulu. Kita harus tahu siapa pelanggan kita dan apa yang diperlukan dari pelayanan yang kita sediakan. Kemudian, poin kedua, membangun visi misi pelayanan. Pembangunan visi misi itu pelayanan itu penting untuk memudahkan pelaksanaan pengukuran kinerja. Poin yang ketiga, menetapkan standar pelayanan dan ukuran kinerja pelayan sebagai dasar pemberian pelayanan. Kemudian poin keempat, pemberian pelatihan dan pengembangan pegawai terkait bagaimana memberikan pelayanan yang baik. Hal ini sebagai dasar pemahaman tugas dan fungsi organisasi. Kemudian selanjutnya memberikan apresiasi kepada pegawai. Hal ini diberikan dalam bentuk reward terhadap pegawai yang telah melakukan tugas pelayanan dengan baik. Selanjutnya, apa itu personal branding ASN? Personal branding adalah upaya sadar dan disengaja untuk menciptakan dan mempengaruhi persepsi publik tentang seseorang dengan memposisikan diri sebagai otoritas dalam industri kerja, dengan tujuan untuk meningkatkan karir dan kompetensi diri. Implementasi yang diharapkan dari adanya personal branding yakni pertama, terhadap fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik diharapkan mampu menerapkan sistem rule of government dalam pelaksanaan tugas. Kemudian sebagai pelayan publik diharapkan bisa memberikan pelayanan melalui pelayanan yang prima dan profesional. Yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. ASN harus selalu mengutamakan dan mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian ASN diharapkan mampu menjadi sumber daya manusia yang memiliki nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Sekian paparan dari saya mengenai sintesa agenda 3 dan personal branding ASN. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.